Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Dan mendapatkan keberkahan umum. Berdoa mulai dicuci sama berdoa. Silakan berdoa mulai. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita akan mengecek kehadiran siswa ya. Yang tidak hadir siapa? Ya. Ya, kalau dia sakit, tolong dicek temannya ya. Ya. Dekat rumahnya ya. Baik. Kita ice breakingnya ya. Coba angkat berdiri, tangan di atasnya. Berdiri semua. Tangan ke atas menyampai kita. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semua diharapkan berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo yuk maju, maju. Akan melanjutkan pelajaran ya. Masih ingatkah pelajaran? Masih. Ya, mengapa? Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Masih coba semuanya hafal pakai bunyinya dulu. Ayo. Pancasila, coba. Satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan
sekarang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan hidup, di dalam keluarga. Simbol. Nah, simbol pertama yaitu bintang. Bintang sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan ibadah tepat pada waktu. Melaksanakan ibadah tepat pada waktu. Mengingatkan anggota keluarga melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah ya. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Melaksanakan ibadah anggota keluarga. Sila kedua melambangkan ada ini gambar rantai ya. Ada rantai. Sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Melaksanakan kewajiban sebagaimana anggota keluarga. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Menerima hak sebagai anggota keluarga. Ini pengamalan sila kedua dalam kehidupan lingkungan hidup dalam kesehari-hari. Ya, kita lanjut ke sila ketiga. Ya, sila ketiga. Ini ada pohon. Pohon apa ini? Pohon beringin. Nah, sila kita melambangkan pohon beringin. Nah, itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, ya. Giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Giat belajar untuk membanggakan, berprestasi. Karena apa? Karena kebanggaan orang tua, supaya misalnya orang tua anak sekolah kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi jadi orang ya, itu berbagi kebanggaan orang tua. Rajin belajar, rajin dia dapat prestasi ya. Mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, ya, mengembangkan misalnya ada kakaknya, ada papunya, kita harus hormat ya. Kita harus hormat kepada orang tua, kedua orang tua, dan kepada orang yang lebih tua ya. Nah, boleh kita cuek sama orang tua ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya, boleh ingat ya. Dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Nanti kalau sudah misalnya ada adiknya, disayangi, jangan dipukul ya. Nanti dikit-dikit main pukul ya, main macam-macam ya, nggak boleh. Kalau ada adiknya disayangi ya. Nah, disayangi itu ya. Baik, kita berlanjut. Ini lambangnya apa? Kepala sapi. Ya, sila keempat ini kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan ya. Jadi menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah. Jangan nanti maunya sendiri, oh saya begini, harus kita musyawarahkan ya. Jangan main hakim sendiri atau mau keputusan sendiri ya. Kita harus musyawarah. Berjiwa besar ya. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan ya pendapat sesama anggota keluarga. Misalnya ada perbedaan, misalnya pendapatnya, jangan ditolak ya. Jangan ditolak, ini salah, nggak boleh ya. Jadi kita harus musyawarahkan mana suara yang terbanyak itu yang kita setuju kita ambil. Jangan menolak ya. Nah,
Jangan menolak. Baik. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. Ya, oh saya maunya begini ya. Nah, saya maunya begitu. Tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh kita memaksakan kehendak sendiri, maunya kita sendiri. Kita lihat itu berjiwa besar menerima apa yang sudah diputuskan. Ya, dalam anggota keluarga pun sejak organisasi pun begitu. Ya. Nah, baik kita berlanjut ke sila kelima. Lihat ini, gambarnya apa? Padi. Ada padi. Ini Bunga. ya, padi dan Kapas. kapas. Ini lambang sila Lima. kelima. Sila kelima ke Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga, ya. Ini contoh dalam hidup sehari-hari ya. Menyelesaikan apa? Bergotong royong menyelesaikan dalam kehidupan Keluarga. diselesaikan. Mana yang belum diselesaikan, mana yang tidak bisa, kita saling bantu. Tuh. Bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. Kita harus kerja keras. Mana yang belum selesai, ya, mana yang perlu kita bantu, mana yang belum selesai kita selesaikan. Saling membantu antar sesama anggota keluarga. Kita selalu karena ini pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Nah, ini harus kita anak sekalian ya, harus kita cermati ya. Ingat ya, dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kedua, keempat, kelima. Ya. Nah, perhatikan itu ya. Tolong. Baik, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan angkat tangan yang belum ditanyakan. Silakan angkat tangan. Silakan. Sekarang kasih kesempatan untuk anak sekalian untuk bertanya. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Pak Guru. Oh iya, siapa? Melaksanakan ibadah tepat waktu. Iya, yang ditanyakan melaksanakan tepat waktu. Nah, misalnya gini. Kita misalnya sudah azan, Allah Akbar, kita muslim ya. Allah Akbar. Nah, bersiap-siap. Tepat waktu itu artinya setelah kita azan, itu langsung atau kita ikut sholat berjamaah. Nah, jangan sampai nanti jam 3 jam 4 mau ada waktu lagi ya dua asarnya mau sholat ya. Nah ya diperhatikan ya. Itu namanya tepat waktu, disiplin. Contoh yang lain misalnya anak-anakku sekalian, kita masuk jam 3.30 misalnya atau jam 7 15 menit. Siswa harus ada di sini semuanya. Itu namanya tepat waktu. Paham sekarang? Namanya tepat waktu. Misalnya Siti Humaira bertanya, misalnya berjanji sama temennya, sama Aziza, kita berjalan jam 8 besok pagi, harus tepat waktu. Nah, di sana sama aja. Ya, sebelum jam 8 sudah di rumahnya Aziza. Nah, ini ya, sudah di rumahnya. Ya, sudah di rumahnya. Pas jam sampai di rumahnya, kadang-kadang kurang 5 menit, akhirnya sekuen dengan waktu. Itu namanya tepat waktu. Nanti sudah berjanji jam 8, jam 9 datangnya, itu namanya tidak tepat waktu. Paham sekarang? Paham? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah paham. Baik, saya kasih kesempatan yang lain. Yang ini ya, silakan bertanya. Ya, yang mana mau dipertanyakan? Apa nama giat belajar? Ya, giat belajar. Dengarkan, anak sekalian ya. Yang namanya giat belajar itu begini ya. Kita kan punya cita-cita. Misalnya kita belum ranking 1 misalnya ya.
kita kejar, giat belajar. Kita nggak bisa misalnya perkalian, misalnya, oh kita hafalkan perkalian supaya bisa nggak Bu baca supaya lancar. Nah itu giat belajar. Kita dapat prestasi misalnya urutan kita kelima. Tahu-tahu besoknya di akhir tahun kita lihat peringkatan juara itu namanya giat belajar. Yang kalau nggak giat belajar ya misalnya sudah nggak dapat ranking, nggak dapat juara ya. Kita harus giat, semangat belajarnya ya. Nah, jangan banyak main-main ya. Misalnya di rumah kalau pulang ya, giat itu ya. Kalau pulang sampai rumah ada PR dikerjakan ya. Ada apa tulisnya? Dikerja. Jangan sampai nggak dikerjakan. Itu giat. Yang nomor berapa lagi giat belajar ya? Dapat membanggakan orang tua. Woi, anakku juara 1. Kadang-kadang di uang sakunya kemarin dikasih 5.000, kadang-kadang 10.000. Itu karena dapat membanggakan orang tua. Misalnya dapat juara 1 Liga 1 sampai beasiswa ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Itu harus kita giat belajarnya ya. Jangan sampai di rumah itu main-main. Pegang IT, WP, macam segala, lupa dengan pelajaran. Ya, ingat itu supaya kita harus bergiat, berkomitmen supaya saya harus ranking 1 dari SD sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dapat beasiswa, membanggakan orang tua. Anakku, anak siapa itu? Oh, anaknya ibu ini. Jarang guru disebut anak siapa ya? Yang disebut adalah yang membanggakan terhadap orang tua. Itu anak-anak sekalian harus rajin belajar. Ya, belajar ya. Ya, siap. Semangat belajarnya ya. Ya. Baik, saya kasih kesempatan tinggal 1 saja. Kelompok ini, silakan. Ya silakan, ditanyakan mana yang mau ditanyakan, silakan. Melaksanakan kewajiban yang mana kewajiban? Sila kedua ya, melaksanakan kewajiban ya. Nah ini di dalam anggota keluarga yang ditanyakan ya, melaksanakan kewajiban di dalam anggota keluarga. Misalnya sudah kita, makanya tadi sudah saya jelaskan dalam musyawarah ada yang misalnya yang membersihkan ini, ada yang membersihkan kamar tidur ya, ada yang membersihkan halaman ya, ada yang membersihkan halaman. Kewajiban harus misalnya hari ini sudah dijadwalkan, besok hari Minggu sudah kerja bakti, kamu harus menyapu di halaman ya. Nah, jangan disuruh lagi ya. Nah, kita pegang. Dan itu jangan dibantah. Oh, saya tidak mau bersihkan halaman, saya hanya cuci ini. Berarti tidak sekuen dengan apa yang disuruh. Kita punya tugas, kita punya kewajiban setelah kita melaksanakan ini ya. Kita punya kewajiban itu. Bisa dijadwalkan, bisa suruh bersih, misal ini saudaranya misalnya disuruh untuk nyuci, ya harus nyuci, ya. Misalnya disuruh untuk nyiram bunga, ya nyiram bunga. Ya ada yang nyiram bunga, ada yang mengajak adik, ya. Nah, ya, karena ya itu masing-masing di dalam anggota keluarga. Supaya kalian itu harus supaya harus sekuen, itu namanya ya bergotong royong melaksanakan dalam keluarga. Ini di sila kelima ya, melaksanakan kewajiban kita sendiri. Sudah kita kalau sudah diskusi, nanti kita akan bagikan lembar LKPD ya. Lembar kertas itu dijawab nanti sama siswa ya, berkelompok. Nah, coba saya hitung dulu dari sini. Nah, kelompoknya 1, 2, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya sudah 4 ya. Nah, karena
Saya sudah masuk. Saya akan membagikan lembarnya ya. Silakan dijawab ya. Dan nanti depan ya baca kayak ya. Yang bacakan satu dan dijawab yang lain. Ya, diam. Ayo sini ya. Ya baik. Harap kelompoknya berhadapan caranya ya. Sama di kelompok terus nama. Ini kelompok A, ini kelompok A ya. Nah, ini kelompok A ya. Ini kelompok B ya. Ini kelompok B ya. Ini kelompok C ya. Ya. Silakan. Silakan. Pelan-pelan nah. Silakan. Berdiskusikan sama temannya di mana isinya ya. Silakan. Nanti silakan isi. Baik teman-temannya supaya diisi ya. Silakan. Jangan ada yang monoton, silakan. Ya. Isi. Kasih pendapat-pendapatnya yang temannya. Dan baru diisi di sini ya. Pendapatnya si A, si B ya. Silakan. Ya. Ya, kasih makanannya juga ya. Ini ya. Bisa apa ya, silakan. Nah. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Kasih makan semua. Ini kasih ya. Bacakan kelompoknya, silakan. Saling bekerja sama dan membantu dalam membersihkan halaman rumah. Silakan tanggapi. Iya. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan kelompok yang ini. Kelompok A yang akan membacakan ya hasilnya ya. Silakan kelompok A. Menjaga adik supaya ibu lancar memasak di dapur. Ditanggapi dengan kelompok B. Kita harus membantu menjaga adik supaya ibu lancar mengerjakan pekerjaan dapur supaya cepat selesai. Ya, tepuk tangan dulu. Terus kelompoknya yang situ. Ya, ditanggapi juga dengan kelompok C. Silakan. Menjaga adik supaya ibu cepat selesai supaya cepat makan. Ya, menyelesaikan tadi. Ya, sudah persentasenya sama temennya. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C-nya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang semuanya coba taruh tangannya di atas. Ya, taruh tangannya di atas.
bersiap untuk berdoa. Silakan memimpin doa. Siap berdoa mulai.